Polemik Paskibraka, Ombudsman beri waktu 30 hari Pemprov Sulawesi Barat lakukan evaluasi. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menyerahkan hasil pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi pada polemik penggantian calon Paskibraka yang berangkat ke Jakarta mengikuti diklat Paskibraka Nasional. Hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar, kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, Senin, 16 Agustus 2021. Dalam hasil pemeriksaan itu, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat meminta kepada Pemprov Sulawesi Barat untuk segera melakukan tindakan korektif sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan disiplin dan sanksi bagi ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan maladministrasi dalam proses penunjukan peserta pengganti Paskibraka Nasional perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 yang menyebabkan kerugian material dan imaterial atas haknya sebagai peserta Paskibraka Nasional. Yang kedua, melakukan upaya persuasif dan solutif kepada keluarga Bapak Muhammad Sukri, ayah dari Nur Alia, yang dihilangkan haknya sebagai peserta Paskibraka Nasional perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercermin dari asas pelayanan publik yang berkeadilan. Yang ketiga, berkomitmen agar kedepannya melakukan perbaikan sistem seleksi Paskibraka tingkat provinsi dan nasional di Sulawesi Barat agar seluruh tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka. Lukman menegaskan, rekomendasi tersebut bersifat mutlak dan wajib dilakukan atasan terlapor dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulawesi Barat. Pihaknya memberikan kesempatan kepada Pemprov Sulawesi Barat dan memberi waktu 30 hari kalender untuk segera melaksanakan tindakan korektif atas hal pemeriksaan Ombudsman. Jika dalam waktu 30 hari Pemprov Sulawesi Barat tidak mengindahkan saran korektif tersebut, maka pengaduan selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Ombudsman Republik Indonesia. Tandasnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat Lukman Umar mengatakan bahwa pihaknya menemukan 3 dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan pihak panitia seleksi. Pertama, yakni panitia dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat tidak menghubungi Nur Alia sebagai pengganti Christina. Hal kedua yakni melakukan pergantian yang tidak sesuai dengan prosedur. Maka Ombudsman menganggap Diaspora Sulawesi Barat melakukan tindakan yang tidak patut karena alasan lupa dan kebingungan dalam penggantian peserta cadangan. Ini tidak sesuai dengan berita acara yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Diaspora Sulawesi Barat Muhammad Hamzih dan beberapa tim seleksi, kata Lukman Umar pada Rabu 18 Agustus 2021. Kita menganggap penyimpangan prosedur maladministrasi dalam berita acara pergantian peserta utama tidak melalui prosedur. Cadangan utama Nur Aliyah dari Pasangkayu sebagai pengganti Christina justru yang menggantikan Anggi Efta Muntuan, sambung dia. Hal ketiga, lanjut Lukman, Kepala Diaspora Sulawesi Barat Muhammad Hamzih dianggap tidak berkompeten menjalankan tugasnya dalam melakukan seleksi peserta Paskibraka. Itulah kita anggap tidak kompeten menjalankan tugasnya sesuai semestinya. Dalam hal ini tidak menjalankan petunjuk teknis Paskibraka sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan Aturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 065 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pasukan pengibar bendera pusaka. Paparnya, menurut Lukman pihaknya menerima 2 pengaduan, yakni pengaduan pihak keluarga Christina terkait hasil swab yang hasilnya positif COVID-19. Jelang 3 hari kemudian, dilakukan swab ulang dan hasilnya negatif COVID-19, sehingga pihak keluarga Christina tidak terima. Pengaduan lainnya dari pihak keluarga Nur Aliyah, karya bersangkutan masuk sebagai cadangan seleksi Paskibraka ke tingkat nasional, namun Diaspora Sulawesi Barat tidak menghubunginya. Sehingga Anggi Efta Muntuan yang mewakili ke tingkat nasional yang merupakan cadangan seleksi Paskibraka tingkat provinsi. Lukman menambahkan, pihaknya menunggu tindakan korektif Pemprov Sulawesi Barat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Diaspora dan memberi waktu 30 hari untuk melakukan evaluasi. Kita beri waktu 30 hari, 14 hari ke depan, kita akan tanya, apakah sudah dilakukan atau tidak.
Kalau sampai 30 hari tidak ada balasan atau tindakan ini, maka pengaduan ini akan dilanjutkan ke Ombudsman RI. Ketika Ombudsman RI mengambil alih, maka ujungnya nanti rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh atasan terlapor, dalam hal ini gubernur, kata. Hebat, pengacara Rizik mau menuntut di akhirat jika tak dapat keadilan. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Rizik seharusnya bisa bebas untuk sementara, tapi penahanannya diperpanjang hingga 30 hari lagi. Di satu sisi, banyak yang bernafas lega, karena Rizik tetap ditahan karena orang ini berpotensi berbuat ulah lagi. Tapi bagi kelompok Rizik, ini adalah ketidakadilan dan kesoliman. Rizik tentunya tidak terima dengan keputusan ini. Ia terus melakukan sejumlah upaya peradilan agar bisa terbebas dari penjara. Menurut kabar terbaru, Rizik mengutus tim pengacaranya untuk mengajukan surat permohonan pembatalan perpanjangan ke MA. Aziz Yanuar, salah satu tim kuasa hukum Rizik, mengatakan perpanjangan masa hukuman Rizik yang diputuskan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bentuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Bahwa kami tidak bosan-bosan untuk menegaskan dan mengulangi bahwa tindakan penetapan penahanan IBHRS melalui surat bernomor 18-Pen-Pit-2021-PT DKI tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, cacat prosedur, cacat administrasi, dan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, katanya. Aziz bahkan menegaskan jika keadilan secara negara tak didapatkan oleh Rizik, dia memastikan mereka akan menuntut di akhirat kelak. Jika upaya-upaya tersebut di atas tidak juga menghasilkan keadilan yang kami dambakan selama ini, maka kami akan menuntut di akhirat kelak para pelaku kezaliman luar biasa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil dan Maha Besar perhitungannya kelak, katanya di MA. Alamak, akhirat itu domain Tuhan. Tidak usah bicara seolah sudah yakin Tuhan akan berpihak kepada mereka. Bahwa tidak lupa kami memohon doa dari segenap masyarakat pecinta keadilan dan juga umat Islam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan, keistiqomahan, kesehatan, dan keselamatan untuk IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab. Katanya, mau menuntut di akhirat. Apakah mereka mau jadi penuntut umum di akhirat? Ada-ada saja mereka ini. Mulutnya begitu mudah bicara surga, neraka, akhirat, dan azab. Justru mereka inilah yang sebenarnya mempermainkan hukum. Kalau hakimnya ketuk palu bikin keputusan sesuai keinginan mereka, maka hakim tersebut akan disanjung setinggi langit. Hakim akan disebut bijaksana karena telah bertindak benar. Akan tetapi, berlaku pula sebaliknya. Jika hakimnya membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka hakim tersebut akan dihujat pagi, sore, siang, malam, sampai berminggu-minggu. Neraka dan azab akan jadi senjata andalan untuk menakuti. Hakim akan disebut zolim dan diingatkan karena telah menzolimi ulama. Gaya mereka itu salah sudah paling benar, salah surga itu hanya milik mereka sendiri. Padahal, tindakan mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Merasa paling benar, sekaligus paling arogan. Mereka tak sadar kalau Rizik juga sudah banyak menzolimi dan merugikan orang lain, sehingga sudah tak terhitung lagi berapa banyak yang menyumpahi Rizik agar kena batunya. Mereka juga tak segan akan menuntut pertanggungjawaban Rizik. Bagi kelompok Rizik ini adalah ketidakadilan. Bagi mereka, apa sih yang adil? Bikin ulah tapi masih merasa sebagai korban tak bersalah. Aneh saja, Rizik mempercayakan orang ini sebagai kuasa hukum. Pantesan tidak berdaya dan kalah melulu. Logikanya nggak jalan, nalarnya kacau. Bermodalkan senjata berbau agama untuk membuat pihak lain ketakutan. Dari cara mereka bicara dan berperilaku, ada kesan kelompok Rizik ini sebenarnya tidak menghargai hukum. Kebetulan saja mereka saat ini tidak berdaya, makanya tidak bisa berbuat banyak kecuali protes dan marah. Mau ngegas tapi tanggung dan tak bertenaga. Coba saja kalau mereka di atas angin, mereka bakal kelihatan topeng bobroknya. Coba korek lagi berita-berita sebelumnya, maka akan didapati bagaimana Rizik yang membangkang. Kuasa hukumnya yang pernah adu mulut dengan hakim, Rizik yang merendahkan jaksa dengan sebutan dungu dan pandir. Apakah itu menghormati hukum? Kalau mereka merasa di atas angin, tak terbayang segarang apa lagi mereka ini. Salah saja mereka masih bisa angkuh, apalagi kalau benar, yang salah bisa diserang habis-habisan. Ini tipikal orang yang emosinya ditaruh paling depan. Maunya ajak ribut terus, tapi ketika diladeni dan dibentak, langsung menjut nyalinya dan playing victim.